Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami tentunya di rumah Mama Dede. Mas Bedu, ya. Mana katanya teman Mas Bedu yang tadi mau ikutan ngaji bareng? Semangat banget ngajinya, Zara. Iya, kan ngefans selama ini kan nonton di news terus. Iya, tadi lagi ngambil minum dulu, terus sekarang ini mau ganti baju koko biar baju buat ngaji katanya. Oh iya. Coba aku panggilin dulu sebentar ya. Iya. Nah, ini dia. Mas Sandro. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Zahra. Mas Sandro. Allahu Akbar. Samu. Kayak orang lagi demo. Sudah ganti jubah mah kata Mas Bedu tadi Mas. Iya, Supaya kelihatan pengajian ya Mas Bedu ya. Tadi pakai baju bacain berita. Sekarang pakai baju mau belajar. Ngaji. Mas. Beradaptasi dengan keadaan begitu seharusnya, Roh. Iya Mas, saya juga pengen banyak belajar juga nih dari Mama Dede, dari Mas Bedu. Jangan dari saya. Dari Zahra gitu. Belajar melawak maksudnya. Belajar melawak. Iya. Wah, Mas Bedu hampir kegeser loh, hati-hati loh. Gak apa-apa kalau kegeser dikit doang, masih ada kursinya. Mas Sandro, silakan, ada yang mau tanya sama Mama tuh. silakan. Langsung. Yang pertama, Manfaatkan waktu dan kesempatan ini, Mas Sandro. Jadi ini Mas, saya lebih tegang dari nanya Mama Dede daripada narasumber lainnya biasa di TV berita Mas. Udah jinak kok, Roh. Udah nggak di lantai. Ada apa, Roh? Ngeri ditanya balik Mas Bedu. Iya, Ditanya balik. jangan tegang, ini bukan gardu listrik. Naon, Iya Roh. Mas, sebenarnya banyak pertanyaan kan, apalagi sekarang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Maya. Kan ini kondisi masih pandemi, kita juga PPKM darurat. Harapannya sih pandemi segera berakhir, tapi banyak orang yang udah daftar haji nunggu puluhan tahun mah, tapi sekarang terpaksa menarik dananya mah. Karena kebutuhan mendesak juga tuh. Iya. Gimana mah? Apakah niatnya sudah terhitung atau jadinya ya karena dipakai buat dana yang lain, nggak jadi ikut antri lagi kan mah? Kalau seandainya mereka sudah maksimal berusaha dengan kondisi corona, bukan karena keinginan kita. Tadi Mama katakan, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah azam, niat yang kuat, kemudian melakukan segala sesuatunya, uangnya sudah ada, sudah didaftarkan, tidak berangkat juga karena kondisi bukan keinginan kita, tapi di luar jangkauan akal sehat kita, insya Allah niatnya sudah sampai. Amin. Namun tidak mustahil. Seperti Andro tadi bilang, mudah-mudahan Mama berharap corona jangan sampai berulang tahun yang kedua. Bener nggak? Udah 1,5 sekarang, Roh. Betul, Hampir Mama. kedua, jangan sampai yang kedua. Insya Allah tahun besok kita bisa berangkat. Amin. Jadi Amin, ya Allah. saran Mama, mendingan nggak usah diambil dananya. Karena bisa besok berangkat. Bisa ya, Karena Ma? kalau saya diambil daftar lagi puluhan tahun lagi, Roh. Iya, nunggu lagi. Gitu. Mas Sandro udah daftar? Udah berangkat haji sebelumnya? Alhamdulillah kalau daftar sudah, tapi ya penantiannya kan belasan tahun mah. Iya, Masya Allah. Doain aja panjang umur ya. Amin. Amin. Tapi Baik. kalau ikut yang semi plus itu 10-an. Kalau yang plus rata-rata 5. Kalau yang eksekutif biasanya tahun itu bisa berangkat. Masya Allah. Iya, Mah mau nanya nih Mah, kalau seandainya tadi kan berbicara mengenai masa pandemi ya Mas Sandro. Misalnya qadarullah beliau wafat yang sudah mendaftarkan. Lalu anaknya yang berniat untuk menggantikan naik haji orang tuanya. Apakah pahalanya, ya Allah saya mau naik haji ini atas nama bapak saya. Badalkan haji buat Nah, Bapak. iya seperti itu. Pahala anak itu dapat, beliau almarhum juga dapat double atau seperti apa Mah? Yang perlu kalian ketahui, yang namanya membadalkan syaratnya 2. 1. Orang yang membadalkan harus orang yang pernah haji. Kalau belum pernah haji tidak sah. Tidak sah. Yang kedua syaratnya 1 tahun hanya buat 1 orang. Iya, Kalau anaknya sudah haji, bapaknya belum karena belum meninggal, dibadalkan oleh anaknya boleh. Boleh. Oh. Tapi kalau anaknya belum ada yang haji, sekarang kita nitip di travel rata-rata $1.000. Jadi 1 tahun hanya satu kali aja Mas. Hanya 1 orang. 1 orang. Misalnya mamah nih, Iya Mah. sekarang berangkat haji misalnya. Besok buat emak mama, besok buat ayah mama, besok buat suami mah, tidak bisa double. 1 tahun, 1 orang, hanya untuk 1 orang. Itu syarat. Kalau sekarang kan kita nunggu ya Mas Bedu, Mbak Zahra, Mama Iya. Dede ya. Tapi apa sih Mak? Kita juga ingin tahu nih Mas. Sembari nunggu haji kan belasan tahun, kita nggak tahu kapan berangkat. Perbuatan-perbuatan yang nilainya itu setara dengan haji Mah. Supaya ya kita juga ada harapan minimal pahalanya dapat gitu Mah. Masya Allah, hanya nilai pahalanya. Kalau orang dari malam sudah sembahyang tahajud, sembahyang subuh, qobliyah subuh, terus dia
terus sembahyang suruh, terus kemudian sembahyang duha dengan niat kita sama Allah, insya Allah nilai pahalanya sama seperti haji. Baru nilai pahalanya. Tapi jangan kalian mengartikan, nggak usah haji dong gue enak. Salah tahu hanya nilai pahalanya. Kayak macam gini nih. Iya, Ma. Kalau orang baca Al-Ikhlas 3 kali, nilai pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kata Andro, enak banget gue. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad 3 kali. Enak, salah tahu hanya nilai pahalanya. Tapi tetap haji merupakan kewajiban kita bagi yang mampu. Ini masih berkaitan dengan pandemi, Ma. Kita kan sekarang kebanyakan ya dilarang berkerumun untuk menghindari pandemi, untuk menghindari virus corona. Tapi kalau sekarang Mama Dede melihatnya orang-orang yang bayar via online, mereka menitipkan dana tapi tidak melihat wujudnya langsung, gimana tuh, Ma? Beli wujud apa kambing, Ma. Bisa Oke, kambing, berkurban bisa nggak sapi. Boleh. melihat kurbannya gitu. Kan yang namanya tukang itu nge-WA ke kita. Ini yang namanya sapi yang 1 ton itu harganya 45 juta. Ya. Yang 500 itu 33 juta. Ini tukang kambing, gue tahu, Andro, diam-diam. Harganya apa ya, Mas ya? Yang Apa? namanya kambing itu misalnya yang sekian kilo itu 5 juta. harganya 3 juta 3 gitu. Jadi kita sudah bisa mengira-ngira. Itulah kenapa rukun jual beli ada 5, Andro. Ya. Penjual, pembeli, barang yang dijual, uang buat pembeli, ada ijab kabul. Jadi harus jelas penjual, ini barang saya, ini tanda-tandanya, dibayar oleh pembeli, ini terimanya, maka dibuktikan benar nggak? Maksud Mas Andro itu pada saat pemotongan hewan kurban itu tidak menyaksikan itu nggak apa-apa, Mas? Tidak masalah, tapi lebih baik menyaksikan. Kan tadi Andro bilang dengan PPKM sekarang tidak boleh berkerumun. Mama rasa nggak berkerumun, ada yang motong, ada yang ngulitin, kita menyaksikan. Anak cucu kita berapa orang, kagak sampai berkerumun. Cuman punten. Mama kan orang kampung, Bro. Di kampung itu biasa se-RW. Se-RW ya, Ma? Itu cucu-cucu kita nih, tuyul tuh pada ngumpul tuh di masjid. Karena mereka segede-gede gini. Karena mereka itu girang, Bro, setahun sekali lihat sapi dipotong, lihat kambing dipotong, pada rame kan dinamain Bedu, Potong, Mbak. Andro, gitu ya, Zahra gitu kan, harus dinamain. Pada gini itu tuh sapi mama saya, kata anaknya. Itu sapi abah saya, kata anak-anak. Masya Pada Allah. girang. Boleh, cuman kita sebagai orang tua kita atur. Jangan terlalu dekat ya sayang, kita yang ngatur. Karena anak-anak pasti murudul. Tahu nggak murudul? Ngumpul. Datang berbondong-bondong. Tapi Berbondong-bondong. kita yang dewasa yang ngatur, jangan terlalu berdekatan. Nah, itu kalau diatur, kita Mama. kurbannya di dalam kota, Maya, yang lokasi terjangkau oleh tempat tinggal kita. Kalau kita kurbannya di luar kota atau kita berkurban untuk yayasan yang donasi untuk apa gitu, untuk Tidak ada kewajiban kita menyaksikan kecuali memang kita bisa menyaksikan. gitu. Makanya Rasul bersabda, "Addimu dohayakum fa innaha ala siroti matawiyakum." Perbesarlah korban yang kalian potong karena korban merupakan kendaraan ketika kalian menjembatani siratal mustaqim. Kalau badan kayak begini, beli embek, kurus. Begitu ditaikin ngarempeyek kagak kuat kambingnya, makanya yang gagah. Makanya yang namanya kambing, sapi yang gede. Ya. Al-udhiyatu li sahibiha li kulli syaratin hasanah. Iya, Ma. Yang namanya korban itu bagi orang yang memotong korban, setiap lembar bulunya dipahala pahala 1 kebaikan. Pernahkah Andro ngitung bulu sapi? Siapa yang mau ngitung? Nggak pernah, Ma. Nggak Hitung-hitungannya Bulu bingung, Ma. kambing? Lebih nggak pernah lagi, Ma. Bulu apa yang pernah kamu hitung? Bulu tangkis, Mbak, 21. Saking banyaknya pahala bagi orang yang berkorban niatnya karena Allah, Ya. Rasul mengatakan tiap lembar bulunya dibalas dengan 1 kebaikan. Makanya silahkan berlomba-lomba berkorban dengan sapi yang besar, kambing yang besar sesuai kemampuan yang dimiliki. Sesuai kemampuan. Baik, kalau gitu Mas Andro nanti boleh pertanyaannya diajukan setelah segmen yang satu ini ya. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.